Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, ikhwani fid din wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada malam hari ini Allah pertemukan kembali kita di majelis ini untuk sama-sama melanjutkan pembahasan kita dalam ilmu nahwu dari kitab An-Nahwu At-Tatbiqi. Nah, malam hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ya, melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya. Di pertemuan pertama, kita sudah ambil Al-Mabadi Al-Asyarah ilmu nahwu dan sedikit pembahasan tentang definisi kata. Di pertemuan kedua, kemarin kita membahas tentang aqsamul kalimah. Ya, juga kita sudah mulai membahas tentang tanda-tanda dari isim. Nah, maka sekarang pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan seputar alamatil ismi. Ya, tanda-tanda isim. Ya, silakan dibuka di kitabnya. Ya, di halaman 7, ya, di halaman yang ke-7. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil 2 dari 5 tanda-tanda isim, yaitu al-jar dan at-tanwin. Nah, sudah kita ambil juga apa itu definisi tanwin. Ya, ini definisinya sudah kita bahas kemarin. Ya, kita meroja sedikit. Yang dimaksud dengan tanwin adalah nunun sakinatun, suara nun sukun. Tatba'u akhiral ismi lafzon, yang mengikuti akhir atau ujung dari sebuah kata benda, lafzon, secara pengucapan. Artinya kalau dibaca dan diucapkan dia ada. Wa tufariquhu khattan, akan tetapi tidak ada secara tulisan. Lil istighna'i anha bitikrari syaklah inda dhabti bil qalam. Ya, listighna'i anha. Ya, tujuan dari dibuatnya tanwin itu, ya, adalah untuk istighna, untuk mencukupkan kita dari tikrar syaklah, pengulangan bentuk, pengulangan harokat, inda dhabat bil qalam, ya, ketika mengharokati dengan pulpen. Ya, maksudnya kalau di zaman dahulu kala, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Utsman, mushaf yang pertama disusun itu masih menggunakan nun sukun sebagai tanwinnya. Ya, jadi kalau dikatakan Rasulun, ada nun sukun di belakangnya. Ya, kalau sekarang kan huruf terakhirnya lam, di atasnya ada simbol, ya, dhammatain. Ya, kalau zaman dulu tidak. Ya, maka untuk menghindari tertulisnya huruf nun sukun itu, ya, kita menggunakan simbol tanwin. Ya, simbol tanwin ini namanya dhabat. Ya, makanya salah satu dari cabang ilmu ulumul Quran adalah ilmu rasam dan ilmu dhabat. Pelajari tentang kaidah-kaidah penulisan, ya, di dalam mushaf Utsmani. Baik. Kemudian kemarin kita simpulkan bahwasanya setiap kata yang menerima tanwin maka dia adalah isim. Ya, kita ambil kemarin ada kitabin, ada tanwinnya berarti dia isim. Muslimatin, ada tanwinnya, oh berarti dia isim. Ya, sahin, ada tanwinnya berarti dia isim. Hina izin, ada tanwinnya berarti dia adalah isim. Nah, kemudian tanwin itu bentuk-bentuknya, ya, antum bisa lihat di kitab, bentuknya di kata rojulun, ya, di atas huruf lam, itulah tanwin. Rojulan, kemudian rojulin. Nah, kemudian ada tanbih, bahwasanya tanwin itu adalah bentuk kedua dari dhamma. Atau perhatikan itu ya. Ya, rojulun dhammanya ada 2 ya.
Ya, jadi yang tanwin yang mana? Yang tanwin itu yang di atas. Yang di bawah itu harokat i'rab namanya, atau antum kenal dengan istilah harokat. Ya, nah, jadi rojulun, ya, yang tanwin itu adalah harokat yang di atasnya, terus ini bentuk domah yang kedua. Begitu juga di fathah dan di kasrahnya. Baik. Nah, kita sampai di sini kemarin ya. Sekarang antum lihat di sini, yang kita mulai dari kalimat ammasyaklatul ula. Adapun bentuk yang pertama, yaitu dhammah, itu harokat i'rab itu. Fahiya harokatu i'rabin. Dia itu disebut harokat i'rab. Artinya kalau antum mengatakan marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, nah itu namanya asyaklatul ula. Wa alamatu, ya, nasbihi al-fathah, nah itu namanya asyaklatul ula, fathah itu. Wa alamatu jarrihi al-kasrah, nah itu namanya asyaklatul ula. Baik. Jadi harokat i'rab di sini maksudnya ya tanda-tanda i'rab. Berarti tanwin itu nggak bisa jadi tanda i'rab ya, ikhwan. Jadi nggak mungkin untuk mengatakan marfu'un wa alamatu rafihi tanwin, wa alamatu rafihi dhammatain, enggak. Ya. Ketika antum disuruh mengi'rab ja'a zaidun, antum katakan ya zaidun marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammah. Tanwinnya enggak. Tanwin di situ hanya untuk ya liyadulla ala khifatihi atau ala imkaniyatihi, karena dia jenisnya namanya tanwin sarapat, tanwin tankid. Nah, jadi yang pertama bentuk itu ya fungsinya ada 3 ini. Yang pertama i'rab, contohnya harokatudal pada kata Muhammadun. Ya, antum perhatikan di sini kan ada 2 dhammah ya. Muhammadun ada 2 dhammah di situ. Nah, dhammah yang pertama itu ya fungsinya adalah untuk i'rab. Ya, apa artinya? Untuk menunjukkan kalau kata Muhammad itu nanti marfu'nya dengan dhammah. Ya, untuk menunjukkan kata Muhammad itu marfu'nya dengan harokat tersebut, yaitu dhammah. Itu fungsi dari dhammah di sini ya. Dhammah di situ fungsinya untuk ya menunjukkan kalau itulah tanda i'rabnya. Baik. Kemudian yang kedua bina. Jadi fungsi dari harokat dhammah itu kadang juga untuk bina, untuk menunjukkan kalau dia itu mabni. Kalau i'rab tadi kan bisa berubah-ubah harokatnya ya. Kalau untuk katakan Muhammadun, itu menunjukkan berarti Muhammad ini ada kemungkinan dibaca Muhammadan, ada kemungkinan dibaca Muhammadin, tergantung posisinya di dalam kalimat. Nah, itu fungsi dari ya dhammah di situ. Baik. Terkadang ya fungsinya untuk bina. Contohnya misalkan harokatuha, ya harokat dari huruf H di kata ihin. Ya, ihin. Misalkan di kalimat kita katakan ihin ya Zaidu. Perhatikan di sini ada kasratain di situ ya. Ya, kasrah yang pertama ya, yang pas di bawah huruf H, ya itu namanya asyaklatul ula tadi. Ya, dia fungsinya untuk menunjukkan kalau dia itu mabni. Ihin ini mabni dia. Ya, ihin ini sendiri artinya apa? Ya, ihin ini namanya kalimatu istizadah. Ya, ihin ini dalam bahasa Arab disebutnya kalimatu istizadah. Apa itu kalimatu istizadah? Sebuah kata untuk meminta tambahan min hadisin au amalin, meminta tambahan dari perkataan ataupun perbuatan. Misalkan ya, Anda dengar antum lagi berbicara dengan ucapan yang bagus sekali, faedahnya banyak. Ya, kemudian belum selesai berbicara, antum potong atau antum berhenti. Maka Anda katakan kepada antum, ya akhi, ihin. Ya, artinya apa? Ya akhi, lanjutkan, istamir. Nah, itu namanya kalimatu istizadah. Atau antum melihat seseorang sedang melakukan sebuah perbuatan, yang mana perbuatan ini adalah perbuatan yang bagus menurut antum, dan antum ingin dia melanjutkan kembali perbuatan itu. Maka antum katakan,
Ya akhi ihin. Nah, baik. Ini namanya kalimatu istizadah atau kalimatu istintok. Ya. Kalimatu istizadah atau kalimatu istintok. Baik. Ya, jadi kalimatu ihin ini ikhwah, ya, faedah sedikit di sini. Kalau dia pakai tanwin, ihin, itu ma'rifah dia. Tapi kalau nggak pakai tanwin, nakiroh dia. Ya, nakiroh dia. Jadi kalau antum katakan ihin ya Zaid, berarti artinya antum minta Zaid untuk melanjutkan sesuatu yang ma'ruf. Entah itu berbentuk ucapan ataupun perbuatan. Ya, gitu ya. Tapi kalau antum mengatakan ihi ya Zaid, ya, itu artinya apa? Itu artinya wahai Zaid, ya, lanjutkan apapun yang engkau inginkan, entah itu perkataan ataupun perbuatan. Nakiroh dia. Itu bedanya ya. Nah, makanya ini tanwinnya namanya tanwin tankir. Ya, namanya tanwin tankir. Baik. Kemudian ada satu kata lagi yang mirip dengan ini, yang sering dipakai, yaitu ihan. Ya, beda artinya ya, ihin dengan ihan. Kalau ihan artinya uskut. Ya, ihan artinya uskut. Ini kalau di kamus-kamus Arab ke Indo, jarang kita temukan. Ini terujuknya ke ya mujam-mujam ya yang umahat, ya, mujam-mujam yang cetakan lama, ya terbitan lama, semisal Lisanul Arab, ya, dan yang lainnya. Baik. Nah, jadi kata atau harokat tanwin yang berada di H ini fungsinya untuk menunjukkan kalau dia itu mabni, tidak bisa berubah-ubah. Ya, kalimat istizadah ini. Baik. Kemudian yang jim, fungsi dari harokat itu juga untuk beridalik. Beridalik artinya selain yang dua di atas tadi. Ya, contohnya misalkan harokat dot pada kata qadin. Ya, perhatikan ikhwah, ya, pada harokat qadin. Ya, di situ dotnya berharokat kasrotain kan. Nah, kasrotain ini ya, dia ya, sebenarnya ya, kalau antum masih ingat kemarin kita bahas ya, beberapa jenis tanwin. Ya, dan share juga di grup ringkasan tentang materi tanwin ya. Ya. Jadi qadin ya, kasrotain ini sebenarnya adalah pengganti dari huruf ya. Qadin ini pengganti dari huruf ya. Mana huruf ya-nya? Ya, huruf ya-nya itu berada atau muncul ketika menambahkan alif lam. Jadinya al-qadi. Nah, jadi sebenarnya qadin ini ada ya di belakang. Dan ya itu dihapus kemudian diganti dengan ya dengan kasratai tanwin iwad. Nah, baik. Ya, ada beberapa kaidah di situ yang berkaitan dengan ini ya. Nah, untuk perhatikan ada contoh kata yang lain yang semisal dengan ini. Dengan kata qadin ini itu kata jawarin. Nah, perhatikan kata jawarin. Ya, jama dari kata jariyah. Ya. Kata jawarin ini ikhwan ya. Dia dihukumi tanwinnya itu tanwin iwad. Iwad dari huruf ya. Nah, iwad dari huruf ya. Maka jawarin ini asalnya adalah jawari. Baik. Nah, dan sampai situ kesimpulan kita berarti tanwin itu ya fungsinya tanwin itu dia merupakan bentuk kedua yang berada di atas harokat. Sedangkan harokat itu sendiri fungsinya ada tiga untuk menunjukkan kalau dia itu mu'rab bisa berubah-ubah ya harokatnya, atau fungsi harokat itu untuk menunjukkan kalau dia itu mabni tidak bisa berubah-ubah harokatnya, atau yang lainnya semisal ya, ya pada kata qadin ya, pada kata qadin ini fungsinya adalah untuk badal, untuk iwad, pengganti dari huruf ya yang dihapus. Nah, ya, ada beberapa kaidah di situ ya, harus ikut wazan sigwa muntah jumu dan sebagainya. Nah, itu ya, kapan-kapan lah kita
B. Nah, itu dia ciri yang pertama dan ciri yang kedua dari ciri-ciri isim. Yang pertama adalah al-jar, yang kedua adalah at-tanwin. Baik. Sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga di halaman 8, yaitu an-nida. Nah, siapa yang mau baca? Fadhol angkat tangan. Nah, kenapa? Di bagian mana tadi? Di mana tadi suara terputus? Yang jim. Yang lain juga? Yang lain terputus tadi suaranya? Hilang tadi suaranya? Order lain. Dari mana tadi putusnya? Dari gym ya? Baik. Nah, ulang sekali lagi ya, Pak. Dari gym ya. Dari bagian gymnya. Baik. Jadi yang gym ini, Ikhwah, ini fungsi dari harokat i'rab. Ya, fungsi dari bentuk pertama, misalkan atau mengatakan Muhammadun. Nah, di situ kan ada dua domah tuh. Domah yang pertama itu fungsinya apa? Ya, fungsinya ada tiga. Yang pertama untuk menunjukkan kalau dia itu mu'rab, bisa berubah-ubah harokatnya. Yang kedua untuk menunjukkan kalau dia itu mabni, nggak bisa berubah harokatnya. Yang ketiga, ya tujuan-tujuan yang lain. Ada banyak, salah satunya adalah untuk menunjukkan kalau ada huruf yang dihapus. Contohnya pada kata qadin. Qadin ini memang dari sananya begitu kasroh ya. Jadi kalau untuk mengatakan ja'a qadin, tetap din kasroh. Jadi walaupun nggak ada huruf jar, dia tetap kasroh. Nah, jadi kasroh ini fungsinya apa? Ya, kasroh ini fungsinya untuk mewakili ya sukun yang dihapus. Jadi sebenarnya ada ya sukun, ya qadi gitu ya. Makanya dia dinamakan isim mangkus. Isim mangkus itu adalah isim yang ya berakhiran ya sukun seperti itu dan sebelumnya kasroh. Nah, jadi qadin kasrotain di bawah itu fungsinya untuk menunjukkan kalau ada ya yang dihapus. Nah, inilah tiga fungsi dari harokat ya, harokat i'rab. Ya, bisa untuk harokat i'rab, bisa untuk harokat bina, bisa untuk harokat riwat atau badal tadi, pengganti tadi. Nah, itu dia ikhwan, ya. Ya, pembahasan akhir dari pembahasan tentang at-tanwin. Baik. Sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga dari ciri-ciri isim, yaitu an-nida. Di halaman yang ke-8, silakan dibuka kitabnya di halaman 8, an-nida. Baik. Siapa yang mau baca atau tolong angkat tangan? Yang belum, ya. Yang belum-belum. Abu Abdillah, fadal. Hafizahullah. Beliau tahun kemarin datang ke Indonesia. Nah, autak, autak balu,
Baik. Ahsanta ya Aba Abdillah. Jazakallah khairan. Baik, nanti kalau di tengah dars kemudian suaranya kembali hilang atau gambarnya kembali hilang, ya segera diingatkan di kolom chat ya. Nah, kita mulai ikhwah an-nida. Nah, an-nida artinya panggilan. Ya, secara logika kita tidak mungkin memanggil kecuali kata benda. Maka nida menjadi ciri dari kata benda. Mungkin nggak kita memanggil kata kerja? Nggak mungkin. Ya, yang bisa dipanggil itu hanyalah kata benda saja. Kalau benda mati bisa dipanggil, ya bisa, tapi secara kinayah saja, secara tidak langsung atau secara kiasan, bahasa kiasan saja. Di Al-Quran kan banyak ya. Ya, Allah memanggil langit, Allah memanggil gunung dan sebagainya. Ya. Jadi nida itu artinya panggilan. Nida itu sendiri ya ikhwah, definisinya adalah tolabul iqbal. Ya, nida itu definisinya adalah tolabu al-iqbal. Apa di tolabul iqbal? Meminta kedatangan dari orang lain. Ya, bi ya, ya, au ihda akhawatiha. Nida itu adalah tolabul iqbal, meminta kedatangan dari orang lain bi ya, dengan menggunakan kata ya. Di Al-Quran kan sering kita temukan ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, contoh di bawah lihat ya Adam dan sebagainya. Ya, au ihda akhawatiha, atau akhawat-akhawat iya. Akhawat-akhawat iya itu ada 8. Ya, antum bahas nanti insyaallah di bab al-munada. Baik, jadi intinya nida itu adalah meminta kedatangan dari orang lain menggunakan huruf ya atau yang lainnya. Baik, berarti ikhwah timbul pertanyaan di sini. Bagaimana kalau kita memanggil Allah? Ya Allah. Ya, apakah itu dinamakan an-nida? Nah, itu dinamakan an-nida, tapi namanya nida majazi. Jadi nida itu ada dua, nida hakiki dan nida majazi. Kalau antum mengatakan ya Allah ampuni aku, antum meminta Allah untuk datang ke sini? Tidak. Ya. Ya. Jadi tidak mungkin kita memerintah Allah untuk ya mengabulkan permintaan kita. Kita hanya bisa memohon. Ya, gitu ya. Nah, maka kalau dari Allah kepada hamba itu namanya perintah. Ya. Tapi kalau dari hamba kepada Allah itu namanya doa. Ya. Kalau perintah wajib kita kerjakan. Kalau doa ya, itu tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah, mau mengabulkan apa tidak, kita nggak bisa campur tangan di situ. Kita nggak ada hak untuk memaksa Allah mengabulkan doa kita. Kita hanya dituntut untuk berusaha. Maka ketika untuk mengatakan ya Allah ighfirli, ampuni saya. Ighfir itu kan filamar ya, perintah. Ya, tapi jangan dianggap perintah, itu doa, bukan amar. Baik, kembali ke sini. Jadi ketika kita memanggil Allah dengan mengatakan ya Allah, ya, itu beda dengan kita mengatakan ya akhi. Ya Allah dengan ya akhi itu beda. Ya Allah itu namanya nida majazi. Ya, majazi itu artinya kiasan saja secara tidak langsung. Tapi kalau untuk mengatakan ya akhi, ya Muhammad, ya Agus, ya Zaid, ya Aba Abdillah, nah itu namanya nida hakiki. Baik. Nah, jadi sini dikatakan la yunada illal asma'u. La yunada illal asma'u. Fa in wajadta kalimatan munadatan aw taqbalun nidaa fahkum 'alaiha bi annaha ismun. La yunada, yunada ini fi'il mabni lil majhul dari kata nada yunadi,
mudhari, ya. Yunada artinya dipanggil. La yunada, tidak mungkin dipanggil illal asma'u, kecuali isim-isim. Ya, berarti kalau antum ketemu di Al-Quran ada ya titik-titik, nah apa itu setelah ya itu berarti adalah isim. Ya, ya titik, meskipun antum nggak tahu artinya, misalkan ya jibal di surat Sabah itu ya jibal, antum nggak tahu misalkan arti kata jibal, ya maka yang penting antum sudah tahu di situ ada ya di sini dipanggil dia, oh, berarti dia adalah isim. Berarti jibal ini apapun artinya dia adalah isim. Ya, kalau antum cari di kamus ternyata jibal itu artinya gunung. Baik. Jadi la yunada illal asma. Fa in wajadata fil madi dari kata wajada yajidu, kalau engkau mendapati kalimatan sebuah kata munadatan dipanggil, ya, au taqbalun nidaa, ya, atau dia menerima nida, artinya bisa dimasuki ya, bisa dipanggil, fahum, maka hukumilah dia, pastikanlah dia, bi annaha ismun, bahwasanya dia adalah sebuah isim, la dhair, bukan fiil, bukan huruf. Baik. Untuk lihat contoh-contohnya, ya Adamu. Ya, di situ Adam dipanggil, berarti Adam ini adalah isim. Ya. Bagaimana i'rabnya? Perhatikan i'rabnya. Ini faedah ya. Kalau antum nggak paham i'rabnya, salah. Ini faedah bagi yang sudah pernah belajar. Ya Adamu, Adam i'rabnya munada mufrad alamun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin munada, atau fi mahalli nasbin. Ulang, Adam itu i'rabnya munada mufrad alamun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya, jadi kalau dipanggil itu ya Adam, ya. Ya Salihu, contoh yang kedua, ya Salihu, asal katanya Salihun. Ya, ya ingat kalau kita manggil nama orang itu tanwinnya harus dibuang karena dia menjadi mabni. Ya Salihu. Jadi kalau ada orang namanya Zaidun, kalau dipanggil jadinya ya Zaidu, gitu ya. Muhammadun jadinya ya Muhammadu. Nggak mungkin ya Muhammadun, nggak mungkin. Baik. Ya Salihu i'rabnya sama dengan ya Adamu tadi. Ada mufrad alamun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Nah, karena sebagai munada itu termasuk ya al-mansubat. Kemudian ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, ada beberapa di situ yang termasuk i'rab. Ya itu ya harfun nida, ayyu itu munadanya. Jadi yang dipanggil di situ bukan an-nabi ya, yang dipanggil di situ adalah ayyunya. Ya, maka i'rab ayyu nanti munada nakirah maqsudah mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya, munada nakirah maqsudah mabniyun ala dhammi. Ya, ayyu ini ya. Ya ayyuha. Jadi ya tadi huruf nida, ayyu ini namanya munada nakirah maksudah. Kalau ya Soleh tadi mana yang dipanggil? Soleh. Ya Adam mana yang dipanggil? Adam. Kalau ya ayyuhan nabi yang dipanggil bukan nabi, ayyu yang dipanggil. Ya itu kalau ada kata ayyuhannya ya, yang dipanggil itu ayyu. Ya meskipun secara makna yang dipanggil itu nabi, secara tafsirannya yang dipanggil nabi, tapi dalam kaidah nahwu ya yang menjadi munada itu adalah kata ayyu di situ. Ya. Ya, jadi kata ayyu. Kemudian ha, ayyu, ha itu namanya harfu tanbih. Ya, sama seperti pada kata hadza. Ha di situ namanya harfu tanbih. Ya, huruf tanbih. Tanbih itu artinya peringatan. Ya, ya ayyuha. Ya, kalau untuk kata ya ayyu, ya, itu tidak ada peringatan sehingga orang mungkin tidak akan mendengarkan apa yang akan antum bicarakan. Ya,
Tapi kalau ada huruf tanbih, orang akan menjadi ya fokus kepada apa yang akan antum bicarakan. Nah, ya, jadi ha ini harfu tanbih. Kemudian an-nabi, i'rabnya apa? An-nabi ini i'rabnya sebagai badal. Ya, itu kaidahnya ya. Kaidahnya adalah kalau ya, isim-isim yang datang setelah ayyuha itu i'rabnya badal dengan syarat kalau dia jamid. Ya, an-nabi ini jamid dia. Ya, kalau dia mustaq maka i'rabnya sebagai na'at. Udah itu perincian munada sebenarnya ya, tapi ini min babil faedah saja ya. Nah, bagi yang sudah pernah belajar, bagi yang ya, baru sama sekali berkenalan dengan i'rab ya nggak masalah karena memang ini belum waktunya untuk kita pelajari. Nah, ulang sekali lagi secara cepat ya, ketika meng'irab ya ayuhan nabi ya, ada beberapa yang antum harus perhatikan. Yang pertama ya harfu nida, ayyuha ya munada nakiroh maksuda mabniun alat dhammi, ha harfu tanbi, kemudian an-nabi badal. Nah, badal marfu. Kemudian ya Maryamu i'rabnya sama dengan ya Adamu dan ya Salihu, ya Jibalu juga sama, ya Ardu juga sama. Baik, itu dia ciri yang ketiga yaitu an-nida. Baik, sebelum kita masuk ke ciri yang keempat ya, tafadhol ya, ana ya, kasih kesempatan untuk ya, bertanya seputar an-nida ini. Tafadhol ya, kawan. Angkat tangan terlebih dahulu. Abu Abdillah, tafadhol. Nida yang nah benar. Yaitu kalau yang dipanggil itu terdiri dari dua kata. Misalkan kan orang ada namanya Abdullah. Ya, nah, pas nama antum kan Abdullah. Ya. Jadi kalau dipanggil Abdullah bukan ya Abdullah, jadinya ya Abdullah. Ya, jadinya ya Abdullah. Ya, bukan ya Abdullah, tapi ya Abdullah. Nah, ya. Ini perincian dari bab munada nanti ya. Insyaallah nanti akan ada. Insyaallah akan sampai di sana. Kalau antum bisa istiqomah untuk terus menyimak sampai akhir, insyaallah nanti kita akan ketemu dengan perincian dari bab munada tadi. Kapan dia pakai fathah, kapan dia dhamma, mabni dan sebagainya. Insyaallah akan tiba. Nah, wadih ya Abu Abdillah. Nah, kalau anda panggil Abu Abdillah jadinya apa? Ya Aba Abdillah. Nah, itu beda lagi nanti. Baik. Baik, tafadhol ya Dimas. Tafadhol. Nah, ya, huruf nida ada banyak, ya. Huruf nida itu ada banyak. Makanya tadi di definisi nida kita katakan au ihda ahawatiha atau salah satu dari saudari-saudarinya ya. Jadi ya ini punya saudari-saudari dia. Ya. Saudari-saudarinya itu ada banyak nanti ya. Yang muttafaq itu ada 9. Ya. Ada ya, iya, kemudian ada nanti ayah, ya, kemudian ada ada haya, beda-beda nanti. Ya, kalau orangnya dekat, ya kita katakan a. Kalau orangnya jauh, kita katakan ayah, ya, gitu. Kalau orangnya ya, bisa dekat, bisa jauh, kita katakan iya. Ya, beda-beda nanti. Nah, intinya adalah huruf nida itu bukan hanya ya, tapi ada 9 atau 8 yang lain. Yang paling masyhur dari yang 9 itu kita akan ambil insya Allah nanti 6. Baik. Ya, baik. Ada lagi yang tanya? Fadhol. Seputaran nida. Wadah ya Dimas? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke ciri selanjutnya.
yaitu dukhulu al. Ya, dukhul artinya masuknya alif lam. Bukan dukhul dalam bab fikih ya. Dukhul di sini masdar dari dakhala ya dukhulu. Nah, baik. Dukhulu al artinya masuknya alif lam. Nah, sebelum kita mulai, tafadhol yang mau baca angkat tangan. Angkat tangan dulu nanti kita tunjuk. Abu Musab, tafadhol. Yang belum ya, giliran. Al-Muqtarinatu Nah, lanjutkan. Sedikit lagi, Abu Mus'ab. Qaulul Mutanabbi. Baik. Kita masuk ke ciri yang selanjutnya ya, dari ciri-ciri al-ismi. Baik, yaitu dukhulu al, masuknya alif lam. Perhatikan alif lam itu kalau berdiri sendiri ditulisnya begini ya, pakai hamzah qata. Ya, tapi kalau sudah masuk ke kalimat al-kitabu misalkan, maka dia menjadi hamzah wasal. Maka dia menjadi hamzah wasal. Nah, apa sebenarnya dimaksud dengan alif lam? Ini pembahasan yang ya panjang sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita ambil ringkasan sedikit tentang alif lam ini. Jadi alif lam itu ikhwah ada 3 macam. Ya. Ada 3 macam secara umum. Ini pembagian yang paling umum. Yang pertama, alif lam sebagai harfu ta'rif. Ini yang paling banyak kita temukan. Ya, harfu ta'rif. Yang kedua, ya, alif lam ya sebagai harfu zaid. Ya, harfu zaid atau harfun zaid. Kemudian yang ketiga, alif lam itu sebagai ismun mausulun. Nah, jadi alif lam itu kalau bukan huruf ta'rif maka dia zaid, tambahan. Kalau bukan zaid dan ta'rif maka dia isim mausul. Nah, yang mana yang kita maksud dengan alif lam di sini sekarang? Ya, perhatikan di kalimat yang untuk baca tadi, idza dakhalat al-mu'arrifatu. Kalau masuk alif lam al-mu'arrifah. Apa itu al-mu'arrifah? Yang memakrifahkan, yang membuat menjadi ma'rifah. Nah, berarti alif lam yang kita bahas di sini adalah alif lam jenis yang pertama, yaitu yang sebagai harfu ta'rif, bukan yang harfu zaid, bukan yang isim mausul. Jadi ketika kita membaca ya kata-kata yang ada alif lamnya, tidak semua alif lam itu sebagai ta'rif, ada yang zaid, ada yang isim mausul. Nah, yang ta'rif ini yang paling banyak kita temukan. Kitabun jadi al-kitabu, qalamun jadi al-qalamu, itu ta'rif. Nah, harfu ta'rif itu sendiri nanti dibagi-bagi, ya ada nanti al-jinsiyah, ada ya al-ahdudz dzini, ada al-ahdudz futuri, ya ada al-istighraqiyah, al-jins, dan seterusnya, banyak macamnya. Baik, itu tidak kita ambil di sini, yaitu butuh satu majelis tersendiri untuk membahas. Baik, jadi yang kita bahas di sini adalah alif lam jenis yang pertama, yaitu sebagai ta'rif. Adapun harfun zaid, kapan alif lam itu sebagai harfun zaid? Ya, ya kalau misalkan pada ya
nama-nama orang. Ya. Ada orang yang lahir dengan nama Az-Zaidu. Nah, di situ dia Hakim Zaid namanya. Ya. Kemudian isim mausul. Kapan dia sebagai isim mausul? Ya. Isim mausul itu biasanya ya namanya isim mausul itu bisa masuk ke fiil juga. Ya, berarti alif lam itu yang menjadi ciri isim adalah yang ta'rif, bukan yang isim mausul. Karena isim mausul bisa masuk ke fiil juga. Ya. Oh, bagaimana alif lam ada ke fiil? Ternyata ada fiil yang ada alif lam itu ada. Ya, tapi itu sedikit jumlahnya. Ya, biasanya kita temukan itu di dalam syair. Misalkan di dalam syairnya Farasdak, ma'anta bil hakamil turdo hukumatu. Di situ ada kata al turdo, padahal turdo itu fiil. Ya, tapi tambahkan alif lam sama Farasdak al turdo. Nah, itu menunjukkan bahwasanya isim mausul, alif lam, isim mausul itu bisa masuk kepada fiil. Jadi dia bukan ciri khas isim. Yang menjadi ciri khas isim adalah alif lam yang harfu ta'rif. Ya, wadah insyaallah ya. Baik. Kita lanjutkan. Idza dakhalat al-mu'arrifat. Jika alif lam yang ta'rif tadi dakhalat masuk ala kalimatin, masuk ke dalam sebuah kata. Masuk ke dalam sebuah kata itu artinya dari depan dia datang ya. Ya, ya datang dari depan. Jadi kitabun jadi al-kitab. Kalau dia masuk kepada sebuah kata, hakamna 'alaiha, maka kita hukumi ya kata tersebut. Ha di sini kembalinya ke kalimat ya, hakamna 'alaiha di mana hakamna 'alal kalimat, kita hukumi kata tersebut bi annaha ismun, bahwasanya dia adalah sebuah isim ya. Jadi dengan adanya alif lam ini dia menjadi atau dia yang menunjukkan kalau itu adalah sebuah isim. Baik. Ya, misalkan katakanlah ya ketika antum membaca di sebuah kitab nanti misalkan ya tatabba'a al-ulama'u ya, misalkan izdihara ya, izdihara apaan izdihara ya, al-ilmi. Nah, perhatikan kata al-ilmi di sini, meskipun katakanlah antum nggak tahu artinya ya. Ya, tunggu dulu ya. Tunggu sebentar ya. Ya, jadi kata al-ilmi di sini dia adalah isim. Dari mana kita tahu? Karena ada alif lam di depan. Berarti gampangnya begini ya, Wah. Kalau antum nanti baca di dalam Al-Qur'an atau hadis atau kitab-kitab para ulama ketemu ada alif lam, ya, berarti kata yang ada alif lamnya itu adalah sebuah isim. Baik. Nahwu al-kalimat al-muqtarinah. Lanjut kitab. Contoh kata-kata yang muqtarinah, yang bergandengan atau dibarengi oleh alif lam fi mayadi berikut ini. Ya, contohnya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 178, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla," ayat tentang qisas. Nah, diwajibkan atas kalian al-qisas ya, terhadap al-qatla, orang-orang yang terbunuh di kalangan kalian. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dikisos dengan yang merdeka. Wal abdu bil abdi, budak dengan budak. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Nah, perhatikan di sini ya, kutiba fil madi ya, mabni lil majhul, alaikum jar majrur, al qisasu naibul fa'il, fil qatla jar majrur, al hurru mubtada ya, bil hurri ya, jar majrur ya, muta'alliq ya, muta'alliqnya dengan mubtada tadi, wal abdu bil abdi ma'tuf kepada al hurru bil hurri, wal unsa bil unsa juga ma'tuf kepada al hurru bil hurri. Nah, itu ya ringkasnya. Nah, perhatikan di sini di ayat ini ada beberapa kata yang ada alif lamnya. Yang pertama ada kata al-qisasu. Meskipun antum nggak tahu artinya, dia adalah isim karena ada alif lamnya. Al-qatla ya, isim. Al-hurru isim ya.
bil hurri isim juga. Begitu seterusnya. Al abdu bil abdi, wal unta bil unta, ini semua adalah isim. Dari mana kamu tahu dia isim? Dari adanya alif lam. Baik. Kemudian itu contoh dari ayat Al-Quran. Contoh dari syair, qaulul mutanabbi, ya, ucapannya Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi ini seorang penyair di zaman Abbasiyah, era pertengahan. Ya, beliau nama aslinya adalah Abu Thayyib Ahmad ibn Husain Al-Mutanabbi. Ya, Ahmad ibn Husain Al-Mutanabbi. Antum yang sudah pernah belajar balaghah pasti familiar dengan ya, Mutanabbi itu dari kata tanabba'a. Ada yang mengatakan dia dinamakan Mutanabbi karena dia pernah mengaku jadi nabi. Dia seorang penyair. Ya. Dalam syairnya dia mengatakan al-khailu wal lailu wal bayda'u ta'rifuni was-sayfu wal rumhu wal qittas wal qalam. Ya, sahibatu bil falawatil wahsya munfarida hatta ta'ajjaba minnil qur wal akam. Al-khailu wal lailu wal bayda. Al-khail ma'ruf, ya kuda, ya, wal lail malam hari, wal bayda, al bayda di mana as-sahra. Ya, as-sahra, al bayda di mana as-sahra, ya, gurun pasir. Ta'rifuni fil mudhari dari kata arafa ya'rifu, artinya mengenali. Was-saifu pedang, war-rumhu ya, tombak, wal qirtasu kertas, ya, wal qalamu dan pena. Ya, jadi Al-Mutanabbi ini ya memuji dirinya sendiri. Dia mengatakan, ya kuda itu mengenaliku, malam hari mengenaliku, gurun pasir mengenaliku, ya pedang mengenaliku, tombak mengenaliku, kertas dan pena juga mengenaliku. Apa maksudnya benda-benda itu mengenali dia? Artinya dia tidak asing dengan benda-benda itu. Ya, kuda mengenaliku, artinya ya saya itu mahir naik kuda. Gitu maksudnya. Kuda itu bukan sesuatu yang asing bagi saya. Malam hari mengenaliku, maksudnya saya terbiasa pergi malam hari, saya bukan orang penakut. Wal baida, ya, gurun pasir mengenaliku, maksudnya ya, gurun pasir itu saya sering berkelana, ya. Ya, orang yang berani berkelana di gurun pasir itu orang pemberani karena rawan sekali tersesat. Ya, berarti dia secara tidak langsung mengatakan saya itu suja. Wasaifu ta'rifuni, pedang juga mengenali saya, artinya saya orang yang mahir main pedang. Warumpu, ya, jangan kepen pedang, tombak juga saya mahir menggunakan. Wal kirtas, ya, itu kan tadi di medan perang. Ya, tapi walaupun lagi tidak di medan perang, saya juga orang yang pandai. Al kirtas, buktinya kertas dan pena mengenali saya. Artinya saya pintar nulis. Ya, saya orang yang bisa baca tulis, saya orang yang pintar. Nah, maka di sini Mutanabbi memuji dirinya sendiri sebagai orang yang kalau di medan perang pemberani, bukan orang yang penakut, tapi kalau di ya, apa namanya di majelis ilmu dia juga bukan orang yang bodoh. Biasanya kan orang itu cuman menonjol di satu bidang saja, ya, fisiknya yang menonjol di bidang fisik, tapi di bidang ya, intelijensinya kurang. Biasanya begitu kan, pasti ada salah satu yang menonjol. Ya. Baik. Ya, jadi di dalam syair Al-Mutanabbi ini al-khailu wal baida wal ya, al-khailu wal lail wal baida utarifuni dan seterusnya ini di situ ada kata-kata yang ada alif lam. Ya, yang pertama al-khailu berarti al-khailu isim, al-lailu isim, al-baida isim, as-saif isim, ar-rumh, al-qirtas, al-qalam itu semua adalah isim. Kenapa? Dengan adanya alif lam di situ. Baik. Ini dua contoh yang dibawakan oleh penulis di sini, contoh dari ayat Al-Quran dan contoh dari syair. Nah, contoh yang seperti ini, kalau kita ke depannya kita katakan istilahnya syahid, ya. Depannya kita katakan istilahnya syahid, ya. Syahid ya, dari pernyataan, ya, itu maksudnya contohnya. Nah, ya, biar antum familiar dengan istilah ini, jadi syahid itu maksudnya adalah sebuah contoh yang menegaskan apa makna dari atau menegaskan makna dari pernyataan di atas. Baik, itu dia ciri yang keempat, duhulu alif lam, masuknya alif lam. Adapun pembahasan alif lam asyamsiyah, alif lam al-qamariyah itu dalam ilmu tajwid ya atau dalam bahasa Arab dasar. Ya, tidak masuk ke pembahasan nahwu sharaf. Baik, ya, sebelum kita lanjutkan, tafadhol kita buka sesi tanya jawab seputar masuknya alif lam kepada kata benda. Nah,
Udah angkat tangan yang ada pertanyaan. Abu Ishaq, tafadhol. Baik. Jadi ya tentang cara baca ya kalau ditulis terpisah ya itu bacanya al atau alif lam ya itu sebenarnya diantara masalah khilafiyah ya perincian yang bisa temukan dalam kitab Al-Insaf di Masail Khilaf karangan Ibnu Anbari ini termasuk masalah khilafiyah ya jadi dalam ilmu nahwu juga ada khilaf salah satunya masalah ini ya akan tapi ya yang mana yang benar ya kesimpulannya sebenarnya kilahuma shawab membaca membaca alif lam ya, juga nggak masalah. Yang mempermasalahkan ini biasanya yang sudah mendalami ilmu nahwu. Ya. Nah, jadi kalau kita baru-baru belajar mau baca baca alif lam, la ba'sa bihi. Ya. Al murad wahid. Nah, jadi mau dibaca ya dengan cara yang pertama atau dengan cara yang kedua tidak masalah. Baik. Nah, wadah? Nah, baik. Ya, kemudian ada lagi yang lain. Abu Mus'ab yang tadi nanya siapa namanya? Abu Ishaq ya. Abu Mus'ab. Tafadhol ya Abu Mus'ab. Baik. Nah, jadi dalam lugah kita punya kaidah al-ma'ruf la yu'arraf. Sesuatu yang sudah ma'rifah tidak boleh dimakrifahkan lagi. Kata Abbas itu nama orang. Nama orang itu dalam bahasa Arab istilahnya alam dan alam itu bagian dari isim ma'rifah. Jadi Abbas itu sudah ma'rifah. Ya, jadi nggak boleh dimakrifahkan lagi dengan alif lam. Nah, lantas bagaimana dengan nama sahabat Al-Abbas? Oh, berarti alif lam di situ bukan alif lam ta'rif. Ya, alif lam di situ bukan alif lam ta'rif. Ya, itu yang masuk ke kategori yang kedua tadi, alif lam az-zaid. Ya, sebagai tambahan. Apakah ada fungsinya? Tidak ada. Memang dari sananya sudah ada alif lam. Ya, Muhammadun, boleh nggak tambahkan alif lam? Nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh. Tapi kalau ada orang lahir dengan nama Al-Muhammadu, maka antum mau bilang apa? Ya, Al-Muhammadu, ya udah begitu namanya. Gitu ya. Ya, jadi ya kalau yang seperti itu nggak boleh diotak-atik karena dia sudah lahir dengan nama itu. Ada orang lahir dengan nama Umarun misalkan. Sah-sah saja. Ya, meskipun secara kaidah nahwu yang benar itu Umaru ya, atau Umar, nggak boleh pakai tanwin di situ karena dia ngomong dengan sarah. Nah, jadi alif lam di situ adalah alif lam zaid tambahan. Baik, Allah taala. Ada ya Aba Mus'ab. Baik, lanjutkan kembali ikhwan. Kita masuk ke ciri yang kelima, yaitu al-isnadu ilaih. Dia merupakan ciri yang terakhir dari ciri-ciri isim. Nah, apa itu al-isnadu ilaih? Isnad masdar dari kata asnada yusnidu isnadan. Nah, ai al-haditsu an. Baik, sebelum kita lanjutkan, fadhol yang mau baca, yang belum baca. Yang belum, kita kasih giliran yang lain. Yunus, tafadhol. Iqra.
Qaulika. Qoma. Mukhatabi. Nah, anil ismil mausul. Nah, baik. Yapi. Baik. Al-isnadu ilaihi ay al-hadisu anhu. Al-isnad tadi kita katakan masdar dari kata asnada yusnidu. Asnada yusnidu itu satu akar kata dengan kata sanad, musnad, ya. Ya. Apa arti al-isnad? Al-isnad artinya penyandaran. Ya. Kurang lebih sama dengan kata idhofah. Al-isnadu ilaih artinya penyandaran kepadanya. Atau al-hadisu anhu. Penyandaran itu maksudnya al-hadisu anhu. Apa itu al-hadis? Al-hadis artinya di sini pembicaraan. Berarti al-isnadu ilaih maknanya adalah yang dibicarakan, yang diceritakan. Kita nggak bisa menceritakan kata kerja. Yang bisa hanya menceritakan kata benda. Kita lebih ceritain orang namanya Muhammad. Muhammad itu orangnya begini. Kalau kata kerja, ya, gimana untuk menceritakan kata kerja itu begini. Ya. Jadi yang bisa dijadikan maudu dalam pembicaraan, yang bisa dijadikan jadi tema dalam pembicaraan, ya, hanyalah isim. Ya, maka dikatakan di sini fal haditsu la yakunu illa anil asma'i. Maka hadis itu, hadis di sini bukan hadis Nabi ya. Hadis di sini maksudnya pembicaraan. Pembicaraan itu ngobrol maksudnya la yakunu illa anil asma. Nggak mungkin kecuali pasti tentang isim. Kalau kita ngobrol, yang kita ngobrolin itu pasti isim. Kita ngobrolin teman kita, ya, kita ngobrolin macam-macam, itu adalah isim. Ya, itu adalah isim, hanya isim yang bisa. Fa idza tahaddasta an kalimatin fahiya ismun. Kalau antum berbicara tentang sebuah kata, maka kata itu pasti isim. Antum lagi membicarakan tentang hukum syirik. Nah, berarti syirik itu isim. Ya, antum sedang membicarakan tentang urgensi tauhid, berarti tauhid itu isim, begitu ya. Ya. Tapi kalau kata kerja, makan misalkan, antum membicarakan tentang makan, nggak bisa. Ya, ujung-ujungnya pasti masuk ke isim. Misalkan definisi makan, yang antum bicarakan definisinya, definisi itu sendiri adalah isim. Ya, intinya ya, nggak bisa kita membicarakan kata kerja tanpa ada kata bendanya. Tapi kalau kata benda saja, bos, bisa. Contohnya misalkan, antum masih bingung, perhatikan kalimat qoma zaidun. Di sini yang kita bicarakan adalah berdirinya si Zaid. Inti dari kalimat ini terletak pada Zaidnya, bukan pada kata komanya. Ya, inti kalimat di sini adalah pada kata Zaidnya. Nah, makanya Zaid ini, ya, kata Zaid di sini, ya, juga di sebagian kitab disebut dengan istilah mutahaddatsu anhu. Mutahaddas anhu. Ya, apa itu mutahaddas anhu? Yang diobrolin.
Nanti bilang koma Zaidun, si Zaid telah berdiri. Nah, kan kita lagi ngomongin Zaid di sini berarti. Ya, inti kalimatnya adalah Zaid. Nah, jadi Zaid ini dinamakan mutahaddas anhu atau maudu'ul kalam. Ya, maudu'u al-kalam. Apa arti maudu? Maudu artinya tema. Ya, tema al-kalam. Nah, jadi ya, kata Zaid di kalimat qama Zaidun itu dinamakan mutahaddas anhu atau maudu'ul kalam. Nah, dalam ilmu balaghah. Ya, ya, dalam ilmu balaghah dikenal juga istilah musnad dan musnad ilaih. Baik. Jadi dalam ilmu balaghah qama Zaidun ini ada istilah lainnya. Jadi qama ini disebutnya dalam ilmu balaghah dengan nama musnad. Ya, artinya yang disandarkan. Kemudian Zaidun ini disebutnya istilahnya musnad ilaih. Ya, jadi qama itu musnad, Zaidun itu musnad ilaih. Musnad artinya yang disandarkan. Ya, Zaidun musnad ilaih. Musnad ilaih artinya yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan kepadanya. Berarti dia tempat bersandarnya. Maka kita sandarkan sifat perbuatan al-qiyam kepada Zaid. Ya, yang melakukan perbuatan koma itu kan bisa siapa saja selain Zaid. Tapi di sini kita sandarkan kepada Zaid. Ya, di sini kita sandarkan kepada Zaid. Maka jadinya koma Zaidun penisbatannya kepada si Zaid. Baik. Nah, kembali ke sini, kata qama Zaidun tahaddasta an Zaidin bil qiyam. Antum membicarakan Zaid bahwasanya dia melakukan perbuatan namanya al-qiyam. Al-qiyam itu masdar dari kata qama ya. Fa Zaidun ismun, maka Zaid berarti di sini adalah isim. Ya, dari mana kita tahu? Karena Zaid yang sedang dibicarakan. Topiknya si dia, ya, Zaid ini. Maka Zaid isim. Nah, kemudian contoh yang kedua yang dibawakan penulis di sini, Muhammadun mujtahidun. Muhammadun mujtahidun. Tahaddasta an Muhammadin bil ijtihad. Di sini untuk membicarakan Muhammad bahwasanya dia memiliki sifat al-ijtihad. Ijtihad itu masdar dari isim fa'il mujtahidun tadi. Fa Muhammadun ismun, maka Muhammad di sini adalah isim. Mujtahid juga isim ya, tapi yang kita bicarakan di sini adalah si Muhammad. Inti dari kalimat Muhammadun mujtahidun adalah ya, inti dari kalimat Muhammadun mujtahidun adalah pada Muhammadnya, bukan pada mujtahid. Baik. Nah, jadi Muhammadun mujtahidun, nah, maka di sini yang menjadi musnad ilaihnya adalah Muhammad. Kemudian mujtahidun itu musnadnya. Qama Zaidun itu susunannya namanya musnad ilaih. Muhammadun mujtahidun itu susunannya musnad ilaih, musnad. Ya, itu kalau dalam ilmu balaghah ya. Baik. Contoh yang ketiga di halaman 9, jalasta. Jalasta-nya terdiri dua kata. Perbuatan jalasa sama ta, itu domir anta, kamu. Ya, berarti di sini yang kita sedang bicarakan intinya adalah kamu. Ya, kamu melakukan perbuatan jalasa. Ya, yang melakukan perbuatan jalasa itu kan bisa siapa saja selain kamu. Tapi di sini kamu yang menjadi pelakunya. Berarti kamulah inti dari kalimat jalasta. Ya, maka jalasta tahaddasta an dhamiril mukhatab. Untuk membicarakan tentang dhamir mukhatab di sini. Baik. Ya, jadi dikatakan di sini tahaddasta an dhamiril mukhatab ta bil julus. Fa hadzal dhamiru ismun. Maka dhamir ta pada kata jalasta adalah isim. Ya, dhamir itu bagian dari isim. Kemudian contoh yang keempat,
hadara man uhibbu, telah hadir ya orang yang saya sukai. Tahaddasta anil ismil mausul man bil qudur, bahwa isim. Siapa sedang kita bicarakan di sini? Orang yang saya sukai. Berarti kata orang yang itu adalah isim, yaitu man di situ ya. Man itu isim mausul dan dia adalah isim. Ya, berarti isim itu ya ya bukan hanya nama orang, nama benda, nama binatang, nama tumbuhan. Ya. Isim itu juga bisa berbentuk domir, isim mausul, isim istifham, dan sebagainya. Baik. Jadi intinya ya, kalau sebuah kata bisa dijadikan topik dalam pembicaraan, maka dia adalah isim. Itu ringkasnya ya. Atau kalau antum mau gampang yang ingatnya begini aja. Kalau bisa digibahin isim berarti itu. Ya. Nah, nggak mungkin tuh menggibahin kata kerja. Ya, gibahin maksudnya ngobrol ya, bukan konotasi negatifnya maksudnya. Ini untuk antum mempermudah mengingatnya. Baik. Nah, itu dia ikhwan pemasaran ciri yang kelima dari ciri-ciri ya isim, yaitu al-isnadu ilaihi. Baik. Kalau Ibnu Malik mengatakan dalam alfiahnya ya wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Baik. Lalu selanjutnya insyaallah taala kita akan ambil pembahasan seputar fiil dan ciri-cirinya. Bita fa'alta wa atas wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanjali. Apa itu fiil dan apa itu ciri-cirinya insyaallah taala ya sanatakallam anhu fi al-liqa'i al-qadim insyaallah. Ya, ila huna ikhwan ya qabla an nastatim hal hunaka su'al aw iqtirahat tafadhal. Man ladaihi su'al fal yatafaddal. Nah, pertanyaan seputar ciri-ciri isim. Mulai dari ciri yang pertama, al-jar, sampai al-isnadu ilaih. Fadhal. Siapa tadi yang Usman Azhar, fadhal. Baik, sebentar ya Usman, tahan dulu. Sebentar ada gangguan di audionya. Baik, fadhal ya Usman. Fadhal pertanyaannya. Anak pernah dengar mudhaf ilaih Ustaz. Ini perbedaannya dengan isnad apa Ustaz? Baik. Kalau kita berbicara masalah isnad ilaih itu lebih umum daripada pembahasan tentang idhofah. Itu bedanya ya. Isnad ilaih itu lebih umum. Kalau mudhofun ilaih ya, itu dua kata benda digabung jadi satu. Pintu masjid. Pintu masjid. Ya, ada berapa benda di situ? Satu. Tapi katanya ada dua, pintu dan masjid. Bukan berarti ada dua benda di situ, tidak. Satu benda hitungannya. Pintu masjid itu satu benda hitungannya. Meskipun secara pengucapan ada dua kata. Nah, ini suaranya jelas nggak ini? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz, jelas. Nah, type. Ya, jadi ya beda antara al-isnadu ilaih dengan al-idhofah atau mudhofun ilaih. Kalau al-isnadu ilaih itu lebih umum daripada al-idhofah. Istilah al-isnadu ilaih ikhwah hanya antum temukan pada pelajaran di ini saja. Ya, hanya malam ini saja maksudnya. Ya, di pembahasan ciri-ciri isim ini saja kita temukan pembahasan al-isnadu ilaih di dalam nahwu ya. Ya, di dars-dars selanjutnya nanti tidak kita temukan istilah isnadu ilaih. Yang kita temukan nanti istilah al-idhofah. Nah, karena yang ada kaitannya dengan harokat itu al-idhofah bukan al-isnadu ilaih. Nah, itu yang akan insyaallah kita bahas di ya dars-dars selanjutnya nanti al-idhofah bukan al-isnadu ilaih. Karena al-isnadu ilaih itu terlalu umum. Ya, dalam pembahasan balaghah juga ada ya dalam ilmu bayan itu dibahas.
Dalam Imam Ma'ani apa? Dalam Imam Ma'ani juga dibahas tentang ya al-isnadu ilaih atau musnad ilaih. Nah, baik. Jadi itu jawabannya ya. Jadi dia lebih umum. Baik. Wadih ya Usman. Waduh Ustaz, alhamdulillah. Baik. Soal akhir, ada yang punya pertanyaan lain tentang angkat tangan terlebih dahulu. Ada yang bertanyakan? Fadhol? Atau ada penjelasan yang kurang butuh untuk diulangi kembali? Silakan tanyakan. Al-yawm tas'alun. Ya, wa ghadan antum tus'alun. Ya, istakhdim hadhil fursah ya bis-su'al. Fadhol. Taib. Ya ikhwah, kunu lisanan sa'ulan. Ya, Ibn Abbas indama yus'al ya ya min aina wajadta hadha al-ilm al-katsir ya wa radhiyallahu ta'ala anhu ajaba bi qawlihi al-mashhur ya hasaltu ala al-ilm ala hadha al-ilmi ya bilisanin sa'ul wa qalbin aqul ya, fakunu antum ikhwah lisanan sa'ulan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti bihada ya insyaallah taala nuwasil fil liqa'i al-qadim ya ya raji'u ikhwah wajtahidu ya wasallallahu ta'ala an yuthabbita aqdamakum fi talabi hadzal ilmi al-mufid. Nah, natabi bi hadzal qadar wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang punya pertanyaan bisa disampaikan di ya, grup nantinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. جزاك الله خيرا.